Halo guys, balik lagi bersama aku Sayu. Di video kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman pribadi aku tentang melawan jerawat. Semua orang kayaknya kesel deh kalau mukanya jerawatan. Dan satu sisi juga prosesnya lama banget. Sebenarnya banyak faktor penyebab dari jerawat. Aku sadar aku butuh yang namanya perawatan. Jadi ceritanya adalah, sebelum aku bercerita lebih panjang, aku adalah orang yang tidak pernah pakai skincare sebelumnya. Aku bingung cerita. Jadi selesai mandi tuh ya udah, muka aku tetap kering gimana sih, kayak muka orang tuh kenceng gitu loh. Tapi aku ngerasa biasa-biasa aja gitu. Aku ngerasa fine-fine aja mukaku seperti itu, karena satu sisi juga mukaku berminyak. Nah, sampai aku di sini aku kerja memasuki bulan panas tuh, aku udah merasakan kulit aku tuh banyak tumbuh jerawat, mulai dari sini sampai ke pipi. Nah, karena jerawatnya itu aku susah ngobatinya, aku juga nggak tahu obatnya apa. Aku kira penyebabnya itu adalah bantal. Jadi kan ada kemungkinan tuh kalau kita tidur, karena aku orangnya tuh tidur pasti hadap ke samping, jadi otomatis masuk akal dong kalau jerawatnya tuh tumbuh di daerah sini gitu. Aku kira karena bantalnya kotor. Nah, langkah pertama tuh aku udah berusaha, maksudnya kayak ganti towel, ganti spray bantalku tuh setiap hari. Aku balut dia pakai towel itu, setiap hari aku ganti gitu. Tapi solusi itu nggak berhasil. Aku jalanin kayak udah masih aja jerawatnya gitu. Nah, aku juga setiap lihat kaca tuh aku selalu gemes gitu loh. Aku ngeliat wajahku sendiri tuh aku gemes, jerawat tuh banyak tumbuh dan lumayan banyak. Karena aku udah nggak tahan dan aku udah buntu banget, aku harus gimana. Nah, aku memutuskan untuk konsultasi sama bos aku yang di sini. So, aku konsul. Nah, beliau nyaranin ya udah kita ke dokter kulit aja gitu. Nah, aku ke dokter kulit, aku periksa. Dokternya cuma pegang liatin gitu aja, nggak ada ngecek, nggak ada ngapa-ngapain. Awalnya aku mikir bakalan ada diambil darah gitu. Aku nggak tahu guys, ternyata cuma dilihat dan dokternya bilang kayak gini, sebelumnya kamu pakai skincare apa gitu. Aku bilang nggak pakai dong, dan dokternya tuh kaget gitu. Oh, kamu nggak pakai skincare apa-apa gitu? Iya dok, saya sabun muka doang gitu. Dokternya kaget. Terus tuh beliau bilang di Jepang banyak kok skincare yang bagus, kenapa nggak nyoba? Saya takut nggak cocok, takutnya malah makin parah kan gitu. Dan akhirnya beliau bilang kalau ini alergi bukan alergi, ini gatal nggak? Aku bilang sih enggak. Nah, dokternya bilang karena ini faktor apa ya, kulitnya tuh kering, jadi kita tuh habis cuci muka otomatis kulit kita tuh jadi kering gitu kan. Jadi habis cuci muka tuh kita perlu kasih pelembab dan lain-lainnya itu gitu. Itu salah satu pemicu dari jerawat. Belum lagi berminyak, belum lagi kuman-kumannya tuh numpuk, jadi kayak ya udah bersatulah itu. Muka kering, kotoran menumpuk, wah banyak lah pokoknya faktor jerawat tuh guys. Akhirnya aku dari sana aku mulai cemas, aku mulai was-was. Ya udah, aku bilang sama dokternya, ada nggak makanan yang perlu saya hindari gitu. Kalau dokternya bilang sih enggak, kalau jerawat prosesnya tuh lama, belum lagi ngilangin bekasnya gitu. Ya udah, aku kayak ya udah aku pasrah aja gitu loh. Karena aku tahu ya emang prosesnya lama gitu. Akhirnya aku setiap bulan tuh aku kontrol sekali, sebulan sekali tuh aku kontrol, dan biayanya tuh juga nggak terlalu mahal, sekitaran 100.000 rupiah ya sekali kontrol, dan dapat obat. Aku dapat obatnya itu obat minum sama salep. Jadi salepnya itu aku request sama dokternya, aku minta bisa nggak aku minta salep bekas jerawat gitu, dan dikasih sama dokternya. Nanti aku cantumin gambar obatnya. Jadi dari bulan 11, 12, 1, 2, 3, 4 selama 5 bulan aku rutin ke dokter kulit. Jadi aku setiap kontrol tuh ya cuman nyampein keluhan, ada gatal nggak dari obatnya itu, kamu ada keluhan nggak gitu. Aku sih aman-aman aja karena kebetulan juga aku nggak ada alergi obat, jadi aman. Nah, lumayan parah, tapi sekarang udah mendingan guys. Aku ngerasa mukaku tuh juga lebih baik. Di samping itu juga aku udah mulai kayak yang namanya skincare. Aku nggak secuek dulu lagi. Karena aku mikir dulu tuh skincare tuh ribet dan banyak macam, jadi aku takut mukaku nanti tambah rusak. Tapi sebenarnya kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu kan. Oh, juga di sosmed banyak review-review skincare apa yang bagus, kayak
aku cukup menyesal terlalu lambat menyadari hal tersebut. Setelah 5 bulan aku rutin kontrol, ya sementara mukaku ya mendingan, dan aku juga disaranin pakai skincare dari dokternya. Dan satu lagi guys, aku sampai sini baru tahu ternyata kita cuci muka tuh yang baik itu adalah dari busanya. Aku sendiri nih, aku cuci muka tuh biasanya aku tuangin, aku sapin sampai dia keluar busa, baru aku aplikasiin di wajah. Ternyata dokternya tuh nyaranin tuh kita net cuci muka tuh, jadi kita kocok-kocok, kita buat busa dari net tersebut, dari busanya itu baru kita diaplikasiin di muka, itu kita pakai untuk cuci muka. Jadi kita nggak langsung menyentuh muka gitu loh tangannya ini, jadi kayak busanya jadi busa sabun mukanya itu yang kita gosok gitu, ini kenyal gimana gitu rasanya kan. Itu adalah cuci muka yang benar, dan aku baru tahu. Selama ini aku cuma gosok-gosok sini, udah aku aplikasiin ke wajah gitu. Sebenarnya itu aku benar-benar kaget, dan aku iseng kan, aku iseng cari di YouTube, ternyata emang udah hal biasa cuci muka pakai busanya itu. Buat teman-teman yang lagi berjuang melawan jerawat, semangat ya. Semua pasti ada obatnya kok, harus rutin, namanya sabar, karena jerawat itu emang lama banget prosesnya. Harus konsisten juga dan harus sabar. Intinya apa yang diarahin sama dokter tuh ikutin, percaya bahwa kamu bakal sembuh dari jerawat. Sekian video dari Sayu hari ini. Semoga teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama cepat kelar dengan masalah jerawatnya. Lawan, jangan sampai kalah. Intinya percaya semua bakal sembuh. Kalau yang ada di Jepang bingung mau nyari obat jerawat, Sayu saranin sih kontrol ke dokter kulit. Toh juga nggak mahal-mahal doang, dan itu bisa di cover sama Hoken.